Sartika selaku Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan, memaparkan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Kepada Ustazah Tessa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu dan Ustadz Usadah bisa bersama hadir dalam forum secara virtual pada siang hari ini untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2025. Insya Allah Bapak Ibu, kalau mendengar kata ANPK bukan hal yang asing ya untuk Bapak Ibu dan Ananda karena di tahun 2022 saat Ananda kelas 5 kalau tidak salah, Ananda juga mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Karena ANPK ini pertama muncul yaitu di tahun 2021 dan insya Allah sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu asesmen yang digunakan untuk mengetahui bagaimana mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu, ANBK ini merupakan salah satu bentuk asesmen untuk mengetahui sistem pendidikan. Berbeda sekali dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu digunakan untuk per individu, namun kalau asesmen nasional digunakan untuk seluruh mencakup satuan pendidikan. Izin share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah terlihat jelas nggak, Bapak Ibu? Nah, baik Bapak Ibu, mungkin perlu kami refresh kembali bahwa latar belakang adanya asesmen nasional yaitu untuk mempersiapkan Ananda dengan kecakapan abad 21. Berbeda sekali memang pada saat dulu zaman kita Bapak Ibu, memang yang diunggulkan itu hanya berbasis kognitif, kognitif, dan kognitif. Namun ternyata sekarang kebutuhannya yaitu untuk keterampilan belajar dan berinovasi. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, kebutuhan kecakapan abad 21 ini meliputi ketiga hal ini. Oleh karena itu nanti pada saat asesmen nasional soal-soal nanti yang akan muncul, soal-soalnya pasti berhubungan dengan bagaimana integrasi dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana Ananda bisa menguasai keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, serta mempersiapkan Ananda hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, munculnya Bapak Ibu adanya ANBK ini karena ada perubahan prinsip pada evaluasi pendidikan. Jadi, asesmen tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, ini yang tadi kami sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak akan ada muncul setelah ANBK berapa nilai literasi anak saya atau setelah ANBK berapa nilai numerasi anak saya. Tidak akan muncul per nama karena sifatnya adalah sampling Bapak Ibu.
Nah, tetapi akan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang berupa inputnya bagaimana, kemudian bagaimana dia berproses, dan hasilnya seperti apa. Oleh karena itu, salah satu tujuan asesmen nasional yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran dan tidak dirancang untuk pemeringkatan sekolah. Jadi hasil ANBK itu tidak digunakan untuk apakah sekolah ini unggul atau tidak, kemudian di peringkat SMP mana yang paling baik dan yang lainnya tidak, karena hubungannya untuk internal. Nah, untuk mengetahui kualitas pembelajaran itu ada tiga alatnya, Bapak Ibu. Nanti yang diikuti oleh Ananda ini ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian ada survei lingkungan belajar, serta ada survei karakter. Nah, apakah itu per komponennya? Nah, ini komponen yang pertama yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nanti yang akan diujikan yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, literasi membaca ini nanti yang akan ditanyakan yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapasitas individu sebagai warga dunia. Nah, literasi baca itu ini tujuannya. Ananda ini bisa paham terhadap sebuah teks. Setelah paham, Ananda bisa mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya menganalisis. Nah, setelah itu tahu informasi dari teks tersebut bisa digunakan untuk apa dan merefleksikannya bagaimana. Nah, sehingga dari membaca teks tersebut dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian untuk literasi numerasi ini yang akan ditanyakan nanti yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada konteks yang relevan. Jadi yang muncul nanti Bapak Ibu untuk literasi membaca dan numerasi karena namanya adalah asesmen kompetensi minimum, maka yang diujikan adalah kompetensi-kompetensi dasar. Nah, kemudian nanti akan ada komponen survei karakter. Nah, untuk survei karakter ini masih mengacu pada profil pelajar Pancasila dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini menyesuaikan sebenarnya Bapak Ibu karena ada perubahan penguatan. Jadi pada saat ada perubahan menteri Bapak Ibu itu tidak mengubah kurikulum secara global. Kurikulum pun sebenarnya juga tidak berubah. Hanya yang berubah adalah pendekatan-pendekatannya serta muatannya ada penambahan, khususnya di bidang karakter. Kalau untuk di bidang kognitif, insya Allah tidak ada, masih sama penguatannya. Tapi kalau di bidang karakter ada penambahan. Istilahnya yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi nanti pada saat komponen survei karakter, pada saat survei karakter, nanti yang ditanyakan hubungannya dengan bagaimana Ananda itu berkarakter dalam konteks dia sebagai pelajar. Jadi insya Allah pertanyaannya pertanyaan tentang ini ya apa? Seperti zaman kita pertanyaan ujian PAI atau PPKN itu Bu ya. Apakah dengan bersikap begini, bersikap terpuji atau bagaimana? Kemudian jika menemukan permasalahan ini apa yang akan dia lakukan? Nah, dari situ kan muncul dominan anak ini bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dengan karakter yang Anda miliki. Jadi ini hanya sifatnya survei karakter. Kemudian nanti yang ketiga yaitu Surlingjar atau survei lingkungan belajar. Ini nanti yang akan dicek oleh kementerian yaitu bagaimana input dan proses pembelajaran di satuan pendidikan tersebut di SMP Al-Falah Ketintang karena akan melihat bagaimana kualitas proses pembelajaran, kemudian juga bagaimana iklim sekolah, apakah nyaman, kemudian apakah apa membahayakan, kemudian lingkungannya apakah lingkungan yang sehat atau bagaimana. Nah, nanti akan ditanyakan di pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Ananda. Nah, ini materi komponen materinya Bapak Ibu, kontennya. Untuk materi literasi, kontennya itu teks informasi dan sastra. Nah, nanti biasanya yang akan muncul itu seperti teks berita, iklan, kemudian kalau sastra itu biasanya puisi, kemudian ada penggalan cerpen dan yang lainnya. Nah, Ananda yang akan dilakukan dengan teks tersebut yaitu Ananda menemukan informasi
kemudian menginterpretasi atau menangkap maksud informasi tersebut, kemudian mengintegrasikan serta merefleksikan informasi. Konteksnya tentu saja personal sebagai seorang pelajar, kemudian konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Insya Allah terkait dengan politik nggak muncul ya Bapak Ibu. Nah, karena memang konteksnya sebagai pelajar seusia siswa SMP. Nah, tentu ini linear sekali dengan kebutuhan Ananda dalam kehidupan sehari-hari, karena kita pun sebagai seorang netizen ya Bapak Ibu, itu terkadang kita memilah-milah informasi itu juga bingung ya Bapak Ibu, apakah ini informasi benar atau tidak. Nah, zaman sekarang itu eh, kebanyakan refleks orang itu ada informasi kemudian langsung share di grup, langsung share di grup. Nah, ini Ananda dibekali dibekali gambaran bahwa untuk berliterasi itu ternyata butuh butuh karakter yang seperti ini, butuh kemampuan yang seperti ini agar anak-anak ini bisa ini tadi menemukan, kemudian menginterpretasi, mengintegrasi dan merefleksi informasi agar nggak mudah terombang-ambing ini ya apa dari informasi yang dia dapatkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi numerasi. Nah, kalau numerasi ini juga sama Bapak Ibu materi dasar. Aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Ini nanti konteksnya pasti konteks personal, budaya, dan saintifik. Biasanya dihubung-hubungkan dengan yang paling sering saya temui Bapak Ibu di soal ANBK itu diskon-diskonan. Nah, jadi anak-anak beli baju ternyata tercantum di situ diskon 20% plus 30%. Nah, nanti ditanyakan apakah 20% plus 30% itu sama dengan diskon 50%? Kalau misalnya jawabannya iya, buktikan kalau iya. Kalau tidak, mengapa dan buktikan itu tidak. Nah, jadi lebih ke pemahaman dan penerapan serta penalaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bentuk soalnya, Bapak Ibu, ini variatif, ada pilihan ganda, pilihan A, B, C, D, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu centang, Ibu. Biasanya ada beberapa pernyataan, manakah yang sesuai, kemudian dicentang. Kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Nah, soalnya bentuknya adaptif. Adaptif ini maksudnya yaitu menyesuaikan jawaban sebelumnya. Jadi kalau di ANBK ini tetap ada grade-nya Bapak Ibu. Jadi pada saat Ananda ini menjawab jawabannya itu kurang tepat misalnya, nanti soal yang akan muncul selanjutnya itu menyesuaikan dengan pilihan anak tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata jawabannya tepat, nah nanti akan di-upgrade, tepat lagi di-upgrade, di-upgrade lagi sampai ke batas maksimal Ananda. Jadi karena tujuannya itu tadi untuk memetakan kayak Ibu, melihat bagaimana sih tingkat literasi dan numerasi Ananda. Jumlah soalnya 36 soal yang terdiri dari ini tadi, variatifnya. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, Bapak Ibu, insya Allah untuk pengecekan perangkat, mohon maaf nih tanggalnya keliru untuk yang pengecekan perangkat, nanti akan menyesuaikan sesuai dengan surat. Insya Allah kalau di surat nanti pengecekan perangkat akan dimulai dari tanggal 19 Agustus, Bapak Ibu. Iya, sudah 19 Agustus ya. 19 Agustus, persiapannya startnya 19 Agustus, namun sebelum itu nanti ada langkah-langkah yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah akan ada 15 Chromebook dari sekolah yang akan digunakan. Nah, namun kami juga butuh bantuan Bapak Ibu, support dari Bapak Ibu untuk 15 laptop atau eh, Chromebook yang nanti akan digunakan oleh Ananda di sekolah. Nah, karena selama pelaksanaan itu nanti insya Allah kita ada dua sesi Bapak Ibu, sesi satu dan sesi dua. Dan satu ruang itu maksimal hanya 15 siswa. Oleh karena itu nanti kita menggunakan dua ruang. Nah, satu ruang 15 peserta, satu ruang 15 peserta, baru nanti di sesi yang kedua juga sama 15 peserta. Nah, untuk sinkron dan gladi bersihnya, karena kita startnya itu dari tanggal 15 Agustus hingga 22 Agustus ini nanti ada di surat Bapak Ibu rangkaian kegiatannya. Itu nanti ada sinkron dan gladi bersih untuk pengenalan jaringan dan laman browser serta uji coba jaringan server ANBK. Karena kita full daring Bapak Ibu. Jadi nanti Ananda full menggunakan
jaringan internet di sekolah. Kemudian pelaksanaannya hari hanya, nah itu yaitu di tanggal 27 dan tanggal 28 Agustus 2025. Untuk hari pertama di tanggal 27 Agustusnya nanti yang akan di, apa, diujikan yaitu tes literasi terlebih dahulu 90 menit, kemudian langsung lanjut tes survei karakter 30 menit. Jadi tidak ada jeda tapi langsung lanjut Bapak Ibu. Kemudian di hari keduanya numerasi 90 menit baru survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, peserta ANBK Bapak Ibu itu hanya 45 peserta. Dan 45 peserta itu siapa saja kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Karena langsung yang menentukan peserta itu langsung dari kementerian. Jadi mengambil database sekolah dari sejumlah seluruh siswa kelas 8, kemudian nanti di sampling, langsung diambil dari kalau kelas 8 sekarang ada 48 kalau tidak salah ini. 48 peserta langsung diambil, kemudian 45-nya ini dijadikan sebagai peserta utama. Dan tiganya ini dijadikan sebagai peserta cadangan. Nah, tapi meskipun peserta cadangan, mereka nanti juga akan mengikuti asesmen secara internal. Jadi sekolah juga akan mengondisikan tiga ananda ini untuk mengikuti ANBK, asesmen secara internal. Nah, utamanya langsung mengikuti server dari kementerian. Jadi, sebagai peserta utama asesmen nasional. Siapakah 45 anak ini? Insya Allah nanti akan kami lampirkan di surat Bapak Ibu. Dan yang cadangan juga nanti tetap hadir ke sekolah. Jadi seluruhnya, karena jumlah cadangannya sedikit Bapak Ibu, jadi seluruhnya tetap berkegiatan di sekolah, namun nanti beda ruang dan beda waktu. Nah, karena ini adalah sampel atau sampling, maka kalau kami sampaikan ke anak-anak, Bapak Ibu, dalam menjawab pertanyaan itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena 45 sampel siswa ini sama dengan mewakili 162 siswa. Maka sama saja satu orang itu mewakili 3 sampai 4 orang. Misalnya jika Ananda menjawab apakah nah ini misalnya ya Bapak Ibu, insya Allah tidak terjadi di SMA Al-Falah Ketinang Surabaya. Apakah pernah dijewer oleh Ustadz Ustadzah misalnya? Terus satu orang menjawab iya misalnya. Nah, yang lainnya tidak pernah, hanya satu orang itu. Tapi satu orang itu mewakili 3 sampai 4 orang. Kalau misalnya 45 jawab iya, maka sama saja 162 siswa ini dijewer oleh Ustadz Ustadzahnya begitu. Nah, jadi kami sampaikan kepada Ananda bahwa Ananda ini mewakili mewakili seluruh siswa di SMP Al-Falah Ketinang Surabaya, mewakili kelas 7 dan mewakili kelas 9. Nah, alat penunjangnya insya Allah sebenarnya tidak yang terlalu harus berapa RAM-nya. Nah, di sini aja RAM-nya kecil ya Bapak Ibu, RAM-nya hanya 2 GB. Kemudian bisa PC atau bisa laptop. Kalau di sekolah kita menggunakan Chromebook, Bapak Ibu menggunakan apa? Laptop Chromebook. Windows-nya minimal Windows 7 itu sudah minimum ya. Tapi sekarang kayaknya Windows 7 juga sudah lenyap nih Bapak Ibu. Minimal sekarang paling Windows 10 atau 11 itu yang sudah beredar. Nah, jadi nanti oleh karena itu nanti akan diuji coba dulu laptop yang Bapak Ibu perkenankan dibawa oleh Ananda untuk berkegiatan ANBK. Nanti akan kami cek terlebih dahulu untuk speknya Bapak Ibu bisa digunakan atau tidak karena nanti apa ada aplikasi dari kementerian namanya Exambro yang akan digunakan untuk ujian. Nah, untuk latihan soal kita sudah mulai Bapak Ibu. Insya Allah sudah mulai dari pekan 25 Juli. Jadi di pada 25 Juli sebelum itu kami sudah melakukan sosialisasi kepada Ananda dan sudah kami minta Ananda untuk mencoba latihan soal AMPK di web ini simulasi AKM, masuk ke Pusmendik punyanya Pusmendik, kemudian nanti
dilaporkan kepada kami. Nah, di sana bisa berlatih literasi membaca dan literasi matematika berapa kali pun insya Allah bisa terakomodasi. Sementara kemarin yang secara serempak dilakukan oleh sekolah secara asinkron atau maksudnya Ananda bisa mengondisikan sendiri di rumah, tapi tetap terpantau dan terlaporkan sekolah itu baru kita laksanakan 2 kali, yaitu literasi membaca sekali dan literasi matematika sekali. Insya Allah untuk pekan ini nanti akan kami koordinir lagi Bapak Ibu untuk uji coba tahap yang kedua atau latihan yang kedua, yaitu di literasi membaca sekali serta literasi matematika sekali atau numerasi 1 kali. Kalau ini tata caranya insya Allah sudah kami sampaikan kepada Ananda, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang apa contoh soal salah satu soalnya itu, nah seperti ini. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit, Bapak Ibu. Hanya Ananda butuh ketelitian. Kemarin pada saat Ananda nyoba itu, salah satu keluhan Ananda itu, wah sudah teksnya banyak sekali, Ustaz. Nah, memang kalau literasi membaca salah satu kemampuan yang harus diuji itu ketahanan membaca, Bapak Ibu. Karena Nanda ini kan sudah terbiasa scrolling, Bapak Ibu. Nah, kalau terbiasa scroll, 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 itu Anda kalau membaca satu layar, kemudian bertahan beberapa menit itu akan susah karena kebiasaan scrolling. Nah, kebiasaan scrolling itu sebenarnya juga akan mudah mendistraksi otak ya Bapak Ibu. Jadi sehingga membuat anak itu nggak sabaran, kemudian pingin apa segera berubah, segera ganti, segera begini. Padahal untuk literasi membaca itu butuh ketahanan membaca. Karena butuh ketelitian dalam membaca. Nah, contoh ini sebenarnya mudah sekali. Alhamdulillah kemarin pada saat kami uji coba eh, simulasi secara bersama, ada 2 soal yang kami tampilkan, Ananda bisa menjawab karena sebenarnya hanya butuh teliti membaca. Kalau untuk yang literasi numerasi, nah membaca tabel sebenarnya. Dan soalnya sebenarnya mudah-mudah, hanya membaca tabel, kemudian biasanya yang muncul ya tinggal perkalian, penjumlahan, kemudian apa namanya? Berlogika jika begini maka akan bagaimana dan yang lainnya. Nah, insya Allah itu Bapak Ibu mungkin yang kami sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustazah Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desa atas pemaparan maupun terkait dengan penyampaian teknis nih untuk pelaksanaan ANPK. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Sembari panjenengan mungkin mempersiapkan pertanyaan yang akan panjenengan sampaikan, mungkin bisa melihat chat nggih Bapak Ibu semuanya untuk mengisi daftar hadir sosialisasi di siang hari ini. Sambil nanti bisa mengisi Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, monggo jika ada pertanyaan kami persilakan. Untuk terkait dengan hasil sosialisasi di siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, insya Allah sudah kami record. Nanti untuk hasil dari sosialisasi di siang hari ini akan kami share di YouTube SMP Al-Falaq Ketintang, ya Ibu, Bapak semuanya. Sehingga nanti dari Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa hadir di siang hari ini bisa memantau, menyaksikan terkait dengan sosialisasi. Mungkin nanti bisa dibantu Ustadz Karis dan Ustadzah Rahma nggih, selaku wali kelas nanti bisa mengirimkan untuk tautan YouTube hasil sosialisasi di siang hari ini ke grup wali murid Ustadz nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo jika ada pertanyaan. Tidak ada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sudah jelas nggih Bapak Ibu semuanya. Nggih. Eh, nggih, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kami cukupkan untuk pertemuan di siang hari ini terkait dengan daftar hadir. Monggo
Bapak Ibu semuanya yang hadir di siang hari ini bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mengakhiri atau keluar dari ruang meeting hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Ustadz yang bergabung di siang hari ini. Mari kita akhiri kegiatan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.